Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semuanya ya? Ustazah Lili harap kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Nah anak-anak, hari ini kita belajar SKI pada bab 1 masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak yang kita pelajari hari ini yaitu kita akan mengenal masa dakwah Nabi Muhammad SAW yang terdiri dari perintah berawalnya dakwah Rasulullah, kemudian strategi dakwahnya yang secara sembunyi-sembunyi dan dakwah yang secara terang-terangan. Kemudian apa yang dimaksud dengan dakwah itu sendiri? Jadi, yang dimaksud dengan dakwah adalah mengajak atau menyeru orang lain agar taat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad mulai berdakwah setelah turun wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Nah, setelah menerima wahyu kedua ini, Nabi Muhammad baru melakukan dakwah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Ada dua strategi pada masa awal dakwah Rasulullah. Yang pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi, dan yang kedua, dakwah secara terang-terangan. Yang pertama, dakwah Rasulullah secara sembunyi-sembunyi. Dakwah Rasulullah secara sembunyi-sembunyi dilakukan karena jumlah umat Islam pada saat itu belum begitu banyak, jadi masih sangat sedikit, sehingga belum memiliki kekuatan yang besar untuk menyampaikan dakwah secara terang-terangan di kalangan mayoritas masyarakat yang masih menyembah berhala, atau kebanyakan masyarakat masih jauh dari ketauhidan. Nah, dakwah secara sembunyi-sembunyi ini dilakukan dengan sasaran pertamanya yaitu kepada keluarga, kerabat, dan sahabat. Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi selama kurang lebih 3 tahun, tempatnya di rumah Arqam bin Abil Arqam. Nah, ada beberapa orang yang pertama kali masuk Islam yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Nah, orang-orang yang termasuk dalam as-sabiqunal awwalun diantaranya yang pertama Khadijah binti Khuwailid, yang kedua Ali bin Abi Thalib, yang ketiga Abu Bakar As-Siddiq, yang keempat Ummu Aiman, yang kelima Zaid bin Harithah, yang keenam Utsman bin Affan, yang ketujuh Zubair bin Awam, yang kedelapan Sa'ad bin Abi Waqqas, yang kesembilan Thalhah bin Ubaidillah, yang ke-10 Abu Ubaidah bin Jarrah, dan yang ke-11 Arqam bin Abil Arqam. Nah, untuk selengkapnya diikuti as-sabiqunal awwalun yang lainnya pada halaman 8 dan 9. Selanjutnya, setelah Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi, beliau melakukan dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan ini dimulai sejak turunnya surat Al-Hijr ayat 94. Allah berfirman dalam suratnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 94. Dalam ayat tersebut, Allah menekankan bahwa dakwah Nabi Muhammad SAW bertujuan untuk menghindarkan manusia dari kemusyrikan dan mengajaknya kepada ketauhidan. Nah, dakwah secara terang-terangan ini dimulai pada tahun keempat kenabiannya. Dakwah dilakukan dengan mengundang kerabat dan orang-orang terpandang dari suku Quraisy untuk berkumpul di Bukit Sofa. Dalam kesempatan itu, Nabi Muhammad SAW menyampaikan inti ajaran Islam,
bahwa manusia hanya boleh menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, dakwah ini tidak serta-merta mendapat atau diterima oleh masyarakat Quraisy dengan baik. Namun ada beberapa yang menolaknya, termasuk paman beliau sendiri, yaitu Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil. Karena ulah Abu Lahab dan istrinya tersebut, maka Allah menurunkan surat Al-Lahab ayat 1-5 sebagai balasan Allah terhadap perbuatan Abu Lahab dan istrinya. Nah, seruan terbuka atau dakwah secara terang-terangan ini membuat ajaran Islam mulai dikenal dan tersebar di kalangan masyarakat yang lebih luas. Masyarakat Quraisy banyak yang menentangnya. Namun walaupun begitu, Nabi Muhammad beserta pengikutnya tidak mundur dan tetap berjalan di jalan Allah, sehingga sedikit demi sedikit dakwah Islam tetap berjalan hingga semakin banyak orang yang mau masuk Islam. Oke anak-anak, itulah materi kita hari ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Untuk selengkapnya, anak-anak dapat mempelajarinya pada halaman 4-11, yaitu bab 1. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Selamat bertemu dalam pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.